ketika beliau mendengar ada orang ikut agama Muhammad, adiknya pun ditampar, suaminya ditonjok oleh beliau, mendapatkan bugem mentah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena memang terkenal Sayyidina Umar bin Khattab perawakannya itu tinggi, besar, dan berbadan tegap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni tarjamatu Umar bin Khattab, biografi dari Sayyidina Umar bin Khattab. Telah membahas tuntas meski singkat tentang kehidupan, jasa-jasa, dan bagaimana wafat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik, kita masuk pada tarjamatu Umar. Beliau Sayyidina Umar dipilih menjadi khalifah atas tunjukan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk melanjutkan estafet kekhalifahan. Beliau ditunjuk untuk melanjutkan kekhalifahan dan disepakati oleh para sahabat-sahabat senior. Kita masuk pada nasab beliau. Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Royah bin Abdullah bin Qurtu bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Jadi nasab beliau bertemu di Ka'ab dengan Rasulullah, bertemu di Ka'ab. Sedangkan kita tahu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Sayyidina Umar bin Khattab itu selisih 13 tahun dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab lahir 13 tahun ba'da amil fil, dan beliau masuk Islam pada umur 27 tahun. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi pada umur 40. 6 tahun setelah itu beliau masuk Islam. Artinya Sayyidina Umar bin Khattab tidak masuk agak awal, jadi agak terlambat sedikit. 6 tahun setelah itu, artinya tahun Rasulullah setelah berumur 46. Ibu dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah Hantamah bintu Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah, yakni dari Bani Makhzum, sama-sama Bani Quraisy. Siti Hantamah yang notaben adalah ibu dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah sepupu dari Khalid bin Al-Walid. Kita tahu Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah. Maka mau tidak mau Sayyidina Umar bin Khattab adalah ponaan sepupu dari Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan kunyah Abu Hafs dan mendapatkan lakop yakni Al-Faruq, Umar Al-Faruq, yang banyak kita kenal Umar Al-Faruq, li farqihi bainal haqqi wal batil. Sebab beliau benar-benar tegas membedakan mana yang hak dan mana yang hoax. Sayyidina Umar bin Khattab dari muda memang dikenal sebagai pribadi yang keras, tegas, dan lugas. Beliau cekatan dalam berbagai disiplin ilmu ataupun dalam bidang militer atau bidang perdagangan, bidang niaga. Beliau termasuk tujarul Madinah yang banyak berangkat ke daerah Syam, banyak berangkat ke daerah-daerah di luar Jaziratul Arab untuk menjual, juga membawa barang dagangan untuk dijual kembali di Madinah. Beliau termasuk pedagang yang sukses. Sayyidina Umar bin Khattab termasuk salah satu, sebelum beliau masuk Islam, termasuk salah satu orang yang banyak menyiksa umat Islam yang ketika itu awal-awal dakwah dari Habibina Muhammad SAW. Ketika beliau mendengar ada orang ikut agama Muhammad, maka beliau tidak segan-segan untuk menyiksa, apalagi yang beliau dengar budaknya atau keluarganya.
masuk Islam atau ikut pada ajaran Muhammad muda ketika itu. Maka beliau tidak segan-segan untuk menyakiti, untuk menyiksa siapapun itu. Bahkan yang kita tahu, adik beliau yang bernama Fatimah binti Khattab masuk Islam terlebih dahulu daripada beliau. Beliau belajar Quran kepada suaminya, belajar Quran bersama suaminya. Dan ketika itu beliau mendengar kisah-kisah yang telah maklum di telinga kita. Adiknya pun ditampar, suaminya ditonjok oleh beliau, mendapatkan bogem mentah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena memang terkenal Sayyidina Umar bin Khattab perawakannya itu tinggi, besar, dan berbadan tegap. Memang beliau luar biasa kuat, luar biasa keras, dan memang ditakuti sebelum dan sesudah masuk Islam. Beliau Islam lewat perantara surah Al-Quran Toha, surah At-Toha, surah Toha yang dibacakan oleh adik beliau Fatimah binti Khattab. Saking kerasnya, saking kuatnya, dan saking ditakutinya Sayyidina Umar bin Khattab, sampai-sampai Rasulullah pernah berdoa pada suatu waktu, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam, bantulah Islam dengan dua Umar. Satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yang lebih kita kenal dengan Abu Jahal. Maka yang Allah ridhoi, yang Allah takdirkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk Islam dan benar-benar menjadi tameng, bemper dalam kejayaan Islam. Ada kisah menarik dari keislaman beliau. Ini ketika hijrah, para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika semua sahabat, bahkan sahabat-sahabat senior yang lebih awal masuk Islam, itu hijrah ke Madinah dengan mukhtafian, dengan sembunyi-sembunyi, tidak bagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berangkat hijrah sendirian dan terang-terangan. Beliau berangkat ke Masjidil Haram, tawaf dulu, tawaf 7 kali, lalu setelah itu sholat khalfal maqam Ibrahim, beliau sholat di sana, dan beliau datangi satu persatu halakoh orang kafir Quraisy yang ada di Masjidil Haram ketika itu, yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Apa yang beliau katakan? Syahatil lujuh. Hai kalian, barang siapa yang anaknya ingin menjadi yatim, istrinya ingin menjadi janda, dan ibunya ingin tidak bisa melihat anaknya lagi, maka tunggu aku, maka hadang aku di balik bukit itu. Maka ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada satupun yang menunggu beliau di balik bukit itu. Tidak ada satupun yang berani menghadang beliau di balik bukit itu. Dan satu-satunya beliau, satu-satunya orang sahabat yang hijrah ke Madinah dengan terang-terangan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selanjutnya adalah keluarga Sayyidina Umar, Alu Umar. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, qablan nubuwah, sebelum masuk Islam beliau menikah dengan 3 istri. Setelah masuk Islam, beliau firaq semua istrinya, dan beliau memiliki istri 5. Masing-masing satu persatunya telah beliau firaq, telah beliau tolak. Ada yang menarik dari salah satu istri beliau yang bernama Jamilah. Jamilah, nama istri beliau, salah satu istri beliau bernama Jamilah. Jamilah nama aslinya adalah Asiyah. Asiyah, wanita yang bermaksiat artinya. Jadi ketika itu Jamilah, istri Sayyidina Umar bin Khattab, datang kepada Sayyidina Umar untuk minta ganti namanya. Inni karhitu ismi. Aku tidak senang dengan namaku, gantilah. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Anti Jamilah. Namamu Jamilah. Tapi tidak, pemahaman yang didapatkan, yang diterima oleh Asiyah atau Jamilah, itu berarti merayu beliau. Aku minta jawaban, kau malah merayuku. Sambil agak ngambek, beliau datang kepada Rasulullah Habibina Muhammad SAW dan menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan tadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, aku tidak senang dengan namaku, karena namaku adalah wanita yang bermaksiat, namaku Asiyah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Lafaz beliau sama, tidak berbeda dengan lafaz yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, anti Jamilah. Maka ketika itu Jamilah faham bahwa itu bukan rayuan,
itu adalah nama yang diberikan oleh Sayyidina Umar, juga nama yang diberikan oleh Sayyidina Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Jamilah, beliau punya putra bernama Asim. Asim akan menikah dengan seorang wanita, punya anak Ummu Asim, perempuan. Dan Ummu Asim lah nanti yang akan dinikah oleh Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abul As bin Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdimanaf bin Qusay ila akhirih. Jadi keturunan dari Bani Umayyah yang kelak akan punya putra Umar bin Abdul Aziz, termasuk cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cukup sekian tentang pembahasan pembukaan dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, yakni Tarjamatu Umar, biografi Sayyidina Umar. Baik ketika beliau masuk Islam, di dalam Al-Mutawadat wal Mabsutat banyak dijelaskan, tapi kami cukup jelaskan yang singkat-singkat saja, yang cukup mengena. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar, baik perang-perang yang dikomandokan oleh beliau, karena Romawi dan Persia akan takluk di tangan kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Kita tunggu di edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.